Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kewarganegaraan digital. Kita mulai dari warga digital terlebih dahulu. Warga digital adalah orang yang cerdas, mengutamakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Awas ya, perhatikan di sini garis bawahi mengutamakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan tidak baik, kemudian membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Lanjut, kita ke kewarganegaraan digital. Di kewarganegaraan digital, kita dituntut untuk memiliki norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersama. Kemudian juga kita mempelajari tentang konsep yang memberikan penyadaran pengguna teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Tolong digarisbawahi bahwa memberikan konsep penyadaran, sadar diri kita pengguna teknologi informasi yang berada di dunia maya, bagaimana sih bertanggung jawab dan baik benar menggunakan teknologi informasinya. Begitu ya anak-anak. Baik, selanjutnya, kenapa sih di simulasi digital kita perlu mempelajari implikasi kewarganegaraan digital? Satu, silakan Ananda semua sembari merefleksi yang terjadi selama Ananda menggunakan dunia maya atau hidup di dunia maya. Ananda sering melakukan kata-kata yang kurang tepat dalam berkomunikasi. Jadi apa? Ananda perlu menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi. Ini kita mempelajari kewarganegaraan supaya kita tahu pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi apa sih. Yang kedua, update status itu diharapkan tidak menyinggung pihak lain. Tiga, sadar bahwa kita tidak melakukan ujaran kebencian ataupun sara. Kemudian yang keempat, tidak membuka tautan yang mencurigakan, misalnya pornografi, atau mungkin itu adalah grup-grup, kita tergabung dengan grup-grup yang menyalahi aturan di negara kita, terlibat dengan yang geng-geng yang tidak benar, seperti itu ya. Kemudian anakku semua, di kewarganegaraan digital juga kita akan mempelajari 9 unsur dalam 3 lingkungan dari pelaksanaan kewargaan digital yang sudah dikemas oleh Mike Ribble ya. Satu, lingkungan belajar, yaitu lingkungan sekarang ini ya. Kamu itu nanti masuk seperti kalau kita ini sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka lingkungan belajar kita ya di sekitaran kelas maya kita, yaitu lingkungan di mana ICT dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kamu mencari informasi, mencari rujukan, konsultasi dengan guru, semua itu ada di lingkungan ICT. Nah, kemudian lingkungan selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, Anandaku nanti akan terhubung dengan grup-grup, karena kita masih PJJ ya, pasti Anandaku akan terhubung dengan grup-grup X atau di luar KBM. Seperti mungkin nanti Anandaku ada grup terkait dengan bimbingan lain ya, misalkan curhat, bisa untuk curhat dengan teman-temannya atau apa ya, itu kan membutuhkan grup dan itu memanfaatkan ICT. Nah, itu di sana juga Anandaku akan menerapkan dari kewarganegaraan digital ini. Penerapan kewarganegaraan digital bagaimana? Tetap ada penghormatan, tetap ada etikanya dipakai, itu seperti itu ya. Jadi tetap, walaupun mungkin itu grup WhatsApp-nya adalah grup WhatsApp untuk Anandaku berkomunikasi sesama siswa yang tidak ada gurunya, tetap Anandaku tetap harus memahami
tadi implikasi dari kewarganegaraan digital, pemilihan kata yang baik, update status yang tidak menyinggung pihak orang lain, pembahasan yang baik, kemudian tidak memberikan ujaran kebencian ataupun sara, kemudian tidak membuka tautan yang mencurigakan atau mungkin ngeser-ngeser film-film yang aneh-aneh atau informasi-informasi yang hoax yang belum tentu kebenarannya kamu share, itu juga menyalahi ya anak-anakku semua, anandaku semua. Kemudian lingkungan luar sekolah, mungkin anandaku masih terhubung dengan teman-teman, ada mungkin ikut komunitas apa yang di luar sekolah ya, itu juga tetap harus menjaga pelaksanaan dari kewargaan digital itu yang seperti apa yang benar ya anandaku semua. Kemudian di dalam kewarganegaraan digital itu ada unsur pelaksanaan dari lingkungan belajar, akses digital, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas ICT untuk mendapatkan informasi terkini dari media-media baru terkait dengan status ekonomi, disabilitas maupun keterbatasan infrastruktur, masalah kesenjangan ini ya. Jadi ginilah akses digital itu. Seperti sekarang ini kita melaksanakan PJJ, tidak semua ananda kita itu memiliki sinyal yang bagus di masing-masing rumahnya ya. Mungkin yang beruntung yang ada di perkotaan. Nah, kita harus memahami itu, akses digitalnya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan terus langsung judge ya tuh lama banget untuk menanggapi. Kita pahami dulu bagaimana kesibukannya itu akses digital. Oh, ada nggak sih perangkatnya, dia punya nggak sih, itu namanya akses digital. Kemudian komunikasi digital. Pergeseran perkembangan teknologi digital memunculkan media komunikasi baru yang perlu edukasi untuk memanfaatkan secara bijak. Contoh nak, ini tentang komunikasi digital, contohnya kita semua itu dimanjakan dengan YouTube yang kita tidak perlu memiliki space besar. Andai kata kita punya video yang good, kita tinggal upload ke YouTube, kemudian orang lain bisa membuka dari tautan yang kita berikan. Nah, ini bahayanya adalah kalau kita tidak didasari dengan etika kewargaan digital yang baik, maka kita akan nge-share video yang hoax misalkan. Kita akan mengupload ke YouTube itu sesuatu yang tidak pantas atau tidak selayaknya dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Nah, ini yang dikatakan komunikasi digital ya. Jadi poinnya pada edukasi untuk dapat memanfaatkan secara bijak ya. Jadi kamu manfaatkan media itu, komunikasinya itu untuk sesuatu yang berfaedah, ada manfaatnya. Kemudian literasi digital, proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. Ini literasi digital ini sangat penting sekali bagi kita, apalagi kita sedang PJJ. Ini monggo anandaku semuanya, masih ingatkah ketika guru memberikan penugasan lewat WhatsApp, kebanyakan ananda itu tidak dibaca terlebih dahulu, literasinya kurang ya. Sehingga apa? Anandaku banyak PM guru. Bu, ini kok kayak gini nggak bisa ini. Padahal instruksinya sudah ada, tapi belum dibaca dengan benar. Nah, ini yang perlu anandaku semua perbaiki. Silakanlah literasi yang baik, dibaca dulu baru melaksanakan apa yang diminta oleh guru. Tolong, ini literasi sangat penting ya nak. Miskomunikasi itu bisa terjadi ketika anandaku kurang berliterasi, tidak dibaca dulu, sehingga mengakibatkan ada sesuatu yang putus dari informasinya itu. Begitu ya anandaku semua. Kemudian dari unsur lingkungan sekolah, hak dan kewajiban. Kamu siapa? Siswa. Siswa berarti kamu itu akunnya sebagai siswa, bukan sebagai guru, seperti itu ya. Kemudian siswa berarti menggunakan username-nya ya sebagai siswa. Kalau diminta mencantumkan nomor absen, nama yang bersangkutan, ya sesuai dengan aturan, karena kamu kewajibannya mematuhi apa yang diutarakan oleh guru. Andai kata ada sesuatu yang miss atau tidak dimengerti, ananda boleh bertanya kepada gurunya, asal sudah
literasi, sudah dibaca terlebih dahulu ya. Jadi kalau Anandaku tidak diperkenankan melakukan posting, hanya komentar, ya Anandaku komentar saja, tidak melakukan posting, karena itu pastinya akan mengganggu jalannya KBM, begitu ya. Kemudian etika. Bagaimana Anandaku seorang siswa itu berarti kalau mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya kepada guru, berarti etikanya seperti apa? Anda harus tahu, Anda itu siswa, berarti dengan guru bagaimana penghormatannya, bagaimana etikanya, itu yang harus diketahui, harus diterapkan ya. Kemudian keamanan ya, keamanan. Warga digital harus hati-hati melindungi informasi dan data dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Anda mendaftar sebagai siswa, kemudian Anda diberikan akun password, punya passwordnya. Baik tidak password itu kamu sebar-sebarkan, atau mungkin Ananda diberikan link mana? Link itu adalah untuk kelas Ananda, hanya untuk kelas Ananda, tapi Ananda menyebarkan link itu kepada kelas lain sehingga membuat kisruh, membuat bingung kelas lain. Kelas lain akhirnya masuk ke link yang diberikan oleh guru yang seharusnya tidak semestinya anak tersebut masuk ke pembelajaran di kelas itu. Itu akan sangat mengganggu. Itulah fungsinya keamanan, Nak ya. Kenapa di setiap kelas ada kodenya? Itu untuk mempermudah pelaksanaan KBM-nya, Nak ya. Mohon semuanya dimengerti. Kemudian di lingkungan luar sekolah ada hukum. Baik, ini yang sering Anandaku kurang mengerti. Ananda melakukan posting status yang mungkin itu ada unsur penyalahgunaan, pelanggaran hukum, ada pelanggaran hukumnya. Ananda tidak tahu. Semua itu kita itu berada di dunia digital, dunia maya, itu semua sudah ada dasar hukumnya. Hukum-hukum yang berlaku itu ada, sehingga anak-anakku semua harus hati-hati. Tidak boleh sembarang share ya, karena itu mungkin sudah karyanya sudah dilindungi dengan hak cipta. Makanya Anandaku semuanya harus betul-betul berliterasi, membaca betul-betul ya, Nak ya. Kemudian Anandaku tidak boleh sembarang misal menjual suatu barang, yang mana barang tersebut Ananda tempeli dengan merek dagang orang lain yang ternyata Anandaku tidak merasa atau tidak pernah melakukan kerjasama dengan label tersebut, merek dagang tersebut. Ini juga pelanggaran hak cipta ya, Nak ya. Ataupun pencemaran nama baik, menghujat, berbau ras. Nah, itu semuanya juga Ananda sekarang ini sudah belajar kewarganegaraan digital, harus makin tanggap, makin harus lebih bisa menjadi warga digital yang baik ya. Transaksi tadi ya, awas resiko transaksi, pesan barang hati-hati, menjual barang juga hati-hati, lihat undang-undangnya tentang transaksi elektronik ya. Kemudian kesehatan, penggunaan ICT harus kamu melihat efek fisik dan mentalmu ya, dijaga betul-betul, diperhatikan, karena mata, tubuh semua ataupun pikiran, otak itu berpengaruh. Baik, mungkin untuk yang pertemuan kali ini kita materi warga digital sampai di sini, dan selanjutnya adalah tugas